مرحبا أهلا النوادي. Ada kisah yang menunjukkan bahwa Nabi dengan Ahlul Bait itu seperti satu badan, gak bisa dipisah. Kajasadin wahidin. Kalau Imam Hasan, Imam Husain jaraknya dekat, ini keturunan yang kesekian. Imam Ali Ridho bin Musa al-Kadhim. Al-Imam Ali Ridho bin Musa al-Kadhim diceritakan dalam kitab Nurul Absar fi Manaqib Ali al-Mukhtar. Jadi dulu ada satu tokoh namanya Abu Habib. Abu Habib ini tinggal di satu wilayah yang nanti di situ menjadi rute perjalanan orang-orang melaksanakan ibadah haji. Biasa di tempat beliau tuh mereka transit. Di situ dibangun satu masjid. Nah, Abu Habib ini bermimpi waktu itu masjid yang menjadi tempat persinggahan orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah haji itu penuh, membludak. Dalam mimpi ya. Ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Asakir ya. Dia lihat masjid itu penuh. Penasaran, beliau masuk. Ternyata ketika beliau masuk, di bagian depan masjid itu, di mihrabnya itu adalah Rasul Muhammad SAW. Rasulullah sedang duduk di atas satu tikar. Kemudian orang-orang ini pada antri, Nabi membagikan buah korma. Dan itu di keranjang yang kelihatan dalam mimpi itu, keranjang itu biasa dibuat di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, semua antri dikasih kurma. Tiba gilirannya Abu Habib. Waktu Abu Habib berhadapan dengan Nabi, Nabi berikan kurma. Beliau gak berani menatap Rasul. Tuh, saking besar wibawahnya. Akhirnya sudah beliau terima itu kurma, keluar dari masjid, beliau hitung tuh. Dapat 18 butir kurma. Nah, kemudian ditakwil oleh beliau, ini mungkin umur saya 18 tahun lagi. 1 tahun itu 1 tahun hidup, satu butir itu 1 tahun. Ada 18 butir kurma. Berarti 18 tahun umur saya mungkin. Ditakwil begitu dalam mimpi. Udah, beliau bangun dari tidur. Ini masih terekam jelas mimpinya itu. 20 hari kemudian beliau di sawah, ada yang datang kasih kabar bahwa masjid penuh nih, ada tamu agung datang. Kata beliau, siapa? Ayo sudah, kamu ke sana lihat. Akhirnya Abu Habib ke sana lihat di masjid yang sama di kampungnya yang dia mimpi waktu itu. Betul, itu membludak. Sama sebagaimana mimpinya 20 hari yang lalu. Dia lihat, iya membludak nih, sama persis nih. Masuk dia. Ternyata ketika beliau masuk, memang ada sesosok orang duduk di depan sedang membagi-bagikan kurma. Yang buat dia takjub, dia kan belum kenal nih siapa orang ini. Dia lihat tikarnya itu sama seperti tikar dalam mimpi, yang dimana Nabi duduk di situ. Bahkan posisi duduknya sama persis dengan posisi duduknya Rasulullah SAW di dalam itu. Dia lihat itu keranjang kurma sama juga. Jadi tikarnya sama, keranjang kurmanya sama, posisi duduknya sama dengan Rasul. Dan membagi-bagikan kurma juga. Akhirnya dia antri, dia ikut, ketemulah sosok tersebut. Nah, ditanya, ini siapa ini? Ditanya sama orang. Dia bilang, ini Al-Imam Ali Ridho bin Musa al-Kadhim. Oh, cucunya Rasul, zuriyahnya Rasul. Ikut beliau antri. Sampai di depan Imam Ali Ridho, dikasih kurma. Udah. Dia gak berani bicara ya. Antum tahu dulu itu mereka itu para imam, itu dari muka ketahuan ini zuriyah Rasul karena ada cahaya. Cuma orang banyak iri hati, akhirnya doa disuruh angkat cahaya itu. Dari jidat mereka nampak cahaya, muka mereka bercahaya. Banyak yang gak suka, iri hati. Ada salah satu imam mendoakan, ya Rob, kalau boleh anak turunan kami jangan diberikan cahaya lagi, sehingga tidak ada lagi orang yang iri hati. Yang diangkat cahaya itu, anak turunannya tidak lagi nampak cahaya. Dulu nampak cahaya, orang bisa tahu ini zuriyah Rasul SAW. Nah, Imam Ali Ridho itu kemana-mana pakai nikob, padahal laki-laki. Nikob itu kain penutup. Kenapa kalau dibuka ini itu cahaya, jadi tutup.
Tuh, saking bercahaya wajah beliau. Makanya ini Abu Habib ketika dapat kurma, dia juga gak berani bicara karena ini imam yang sangat berwibawa, wajahnya bercahaya, gak berani lagi dia bertanya. Terima itu kurma, keluar dari masjid, dia hitung itu kurma. Subhanallah, 18 butir. Sama seperti yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hanya dia balik lagi masuk menghadap kepada Imam Ali Ridho. Dia mengatakan kepada Imam Ali Ridho, tolong kasih tambah, ini 18. Kata Imam Ali Ridho, lah kakek saya ngasih 18, saya gak boleh kasih lebih dari itu. Nabi ngasih 18, saya gak bisa ngasih lebih dari itu, kata Imam Ali Ridho. Jadi beliau tahu tuh mimpinya si Abu Habib. Abu Habib saat itu jadi murid terdekatnya, bahwa ini bukan orang sembarangan gitu. Nah ini yang saya katakan apa? Di dalam diri mereka ada Nabi Muhammad SAW. Kata Syekh Yusuf Nabhani itu. Nah, sehingga akhirnya Abu Hubaib mengikuti bagaimana Imam Ali Ridho perjalanannya sampai beliau itu sebelum meninggal sudah ngirim surat kepada salah satu murid. Antum bisa baca di manakibnya itu, ditulis oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Dalam manakib itu dikatakan, surat ini kamu buka besok hari ya, jangan sekarang. Jam sekian besok ba'da zuhur kurang lebih baru kamu buka. Udah, dikasih surat ke muridnya. Ternyata besok paginya beliau diundang ke istana, yang pada akhirnya di situ diracun. Ya, beliau diracun dan beliau meninggal dunia. Waktu beliau meninggal dunia, sesuai wasiat kepada muridnya, buka surat. Dibuka itu surat. Ternyata surat itu menceritakan bahwa besok saya akan ke istana dan diracun, buah anggur ditaruh racun. Itu sudah qadarullah, saya akan meninggal syahid diracun oleh fulan bin fulan. Jam sekian saya meninggal. Saya wasiatkan nanti setelah saya meninggal, urus jenazah saya, kuburkan saya di sini, sampaikan kepada keluarga saya. Semua itu sudah ditulis satu hari sebelum meninggal dunia. Al-Imam Ali Ridho bin Musa Al-Kadhim. Nah, jadi ini mereka adalah penerus Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang mencintai mereka sehingga kita bisa masuk ke golongan mereka. Ya, ada nasab qarabah, ada nasab taqwa wal ilm. Ada nasab hubungan darah dengan Nabi. Tapi ada nasab dianggap keluarga Nabi dengan cara mencintai mereka, menjadi orang yang takwa, orang yang baik, maka dianggap seperti keluarga Nabi Muhammad SAW. Salman minna ahlul bait. Salman adalah ahlul bait kami. Padahal Salman orang Persia, gak ada hubungan darah dengan Nabi. Tapi karena dia mencintai keluarga Nabi, dia adalah orang yang taat kepada Allah, orang yang baik, orang yang bertakwa. Nabi golongkan, kamu ahlul baitku, kata Nabi Muhammad SAW. Ulama, apa kata Nabi? Al-ulama warathatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Ulama ini siapapun dia, asalnya dari mana, dari suku mana, sudah dianggap dia sebagai keluarga Nabi. Karena warisan itu hanya diberi kepada orang luar, gak dapat warisan. Warisan itu hanya orang yang punya hubungan kekeluargaan, maka dia dapat hak waris. Nabi katakan ulama itu dapat warisanku, kata Nabi Muhammad SAW. Dianggap sebagai keluarga. Jadi kita bisa menjadi ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Yang penting hati ini bersih, cintai mereka, jadi orang yang baik, yang taat. Ya, ini apalagi baru meninggal Amirid bin Zain Al-Hadi, ya, Masya Allah, beliau istiqomah di tempat-tempat baik, dari masjid ke masjid, dari majlis ke majlis, dan akhlaknya baik, tawadu, ya, tidak pernah mengganggu orang dengan lisannya, dengan tangannya. Insya Allah husnul khotimah, ya, husnul khotimah. Nah, kita sisa hidup kita gunakan sebaik-baiknya. Semua akan meninggal. Jangan kotori tangan kita, lisan kita, hati kita dengan perbuatan jahat. Kita akan meninggal. Yang beruntung meninggal dalam keadaan bersih, tidak pernah mengganggu orang,
tidak pernah menyakiti orang dengan lisannya, dengan tangannya, tidak pernah meninggalkan kewajibannya. Sesaat ikhwan, ya setelah meninggal kita merasa dunia ini fata morgana, gak ada artinya. Dunia kasarab. Cari sukses di dunia silakan, tapi jangan lupakan untuk sukses juga di akhirat. Ya. Cari kedudukan di dunia silakan, tapi jangan lupa cari kedudukan di sisi Allah. Cari kedudukan di sisi Nabi Muhammad SAW. Ya, waktu yang sesaat ini gunakan sebaik-baiknya. Capek kita dalam ketaatan, capek kita dalam kebaikan, capeknya itu dihitung ibadah. Ya, hitung ibadah. InsyaAllah akhir umur kita ketika meninggal husnul khotimah, semua kesusahan dunia tidak ada artinya, hilang sesaat saat itu. Sekalipun orang itu hidup di dunia dari lahir sampai meninggal hidupnya susah, tak pernah bahagia. Kata para ulama dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menyebutkan, tapi waktu meninggal kemudian dia husnul khotimah, masuk surga, baru lihat pemandangan surga, malaikat tanya, ya fulan, kamu katanya hidup di dunia susah dari lahir sampai meninggal. Dia bilang, enggak, saya hidup bahagia di dunia, enggak pernah susah. Kenapa? Ini sudah lihat keindahan ini, saya lupa itu yang susah-susah itu. Ada yang satunya dari lahir sampai meninggal hidupnya senang di dunia, tapi dia gunakan foya-foya. Dia tidak taat kepada Allah, dia tidak sholat, dia tidak berbuat baik, dibawa ke dalam neraka, masuk neraka. Baru lihat pemandangan neraka, ditanya, kamu bagaimana hidup di dunia? Katanya bahagia terus dari lahir sampai meninggal. Dia mengatakan, saya tidak pernah hidup bahagia di dunia. Dari lahir sampai hidupnya saya susah. Kenapa? Karena dia sudah melihat ini neraka. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal di kemudian hari, yang penyesalan itu tidak ada artinya. Gunakan sesaat saja kita taat, capek di sini gak lama. Ya, dibanding nanti di akhirat khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya, gak ada mati lagi. Imma kekal di surga, imma kekal di neraka. Ya. Nah, ini mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat beliau, diberikan beliau raudhah min riyadil jannah wa hufrah, dijauhkan dari hufrah min hufari niran, dan kita semua yang hadir diberikan kesehatan, sehat wal afiah. Kalaupun meninggal husnul khatimah, setelah panjang umur, sehat wal afiah, diberikan kita ketaatan, berbuat baik hingga kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakila wa la mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.